Assalamualaikum, masih sama Willy. Dan hari ini gue masih akan ngobrol-ngobrol sama temen gue ngomongin profesi. Dia ini sebagai apa sih temen gue ini? Dia itu bekerja sebagai salah satu karyawan di pabrik yang ada di Jabodetabek. Yang menarik, dia sudah bekerja kurang lebih 17 tahun guys. Nah, kita nanti akan cerita-cerita seperti apa pengalamannya dia, kesehariannya dia, dan pekerjaannya dia. Dan gue sekarang lagi ada di salah satu tempat nongkrong asik di Purwakarta. Tepatnya ada di Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari. Namanya Kopi Kat Pau. Buat teman-teman yang belum pernah kesini, langsung mampir. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama temen gue. Let's go! Oke guys, sekarang gue sudah sama temen gue yang tadi sudah tak bilangin bahwa dia itu sudah cukup lama nih bekerja di pabrik gitu ya. Dan dia pengalamannya sudah cukup banyak. Siapakah dia? Sudah ada di samping gue. Ini dia ada Supri. Iya. Halo Pri, apa guys. kabar Pri? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro, Sehat selalu ya? alhamdulillah. Sehat. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang elu, Pri. Oh, tentang All about boleh ya? Supri. Oke, siap. Oke, sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Supaya Mau ngopi di daerah Purwakarta? Jangan lupa datang ke Kopi Kat Pau. alamatnya ada di bawah sini. Nanti kita tulis di deskripsi. Ya. Nah, Pri, Oke, memulai Gimana, obrolan Mas? kita. Mungkin teman-teman di rumah ada yang pengen kenal juga sama Supri. Pengen jadi temennya Supri. Boleh dong diperkenalkan namanya. oke. Kenalin ya, nama saya Supriyadi. Biasa dipanggil Supri dan terserah mau manggil apalah. Yang penting jangan mbak, jangan tante. Gitu aja. Sus boleh, Sus. Jangan dong. Jangan. Apalagi sus. Nah, Pri, Supri ini sekarang pekerjaan atau profesinya itu apa? Saat ini profesi masih karyawan pabrik perusahaan swasta. Swasta ya? Ya. Kalau boleh tahu, Pri, sudah berapa lama berkarir di pekerjaan yang sekarang? Untuk berkarir di perusahaan yang sekarang ini kurang lebih 16 tahun. Sudah 16 tahun. 16 tahun. Sudah 16 tahun. Luar biasa.
Itu sebelum berkarir di sini pernah bekerja di tempat lain juga nggak? Kalau untuk pekerjaan secara corporate gitu sih belum ya. Paling kayak usaha sendiri gitu. Berarti formalnya ya hanya di sini. Baru di perusahaan yang saat ini. Artinya kalau lamanya berkarir, masa kerja, ya 16 tahun tadi ya? Sudah 16 tahun guys berkarir. Itu dari tahun berapa, Bri? Dari tahun 2005. 2005? Awal karirnya. Waktu pertama kali berkarir, itu di usia berapa? Usia kurang lebih 20 tahunan lah. 20 tahun guys? 20 tahun. Sudah berkarir ya? Tapi katanya sebelum itu juga pernah usaha ya? Ya, jadi sebelum berkarir di tempat yang sekarang, saya sempat semacam usaha kayak keluarga gitulah ya, rental PS gitu masih. Dulu masih PS2, zaman saya masih PS2, belum kayak sekarang. Emang kita ngalamin PS berapa aja? PS1 ngalamin? PS1 ngalamin. Tua banget. Tawan umurnya ya. Nah, itu yang menarik dari Supri guys. Dia bekerja, berarti ini adalah perusahaan profesional pertama ya? Iya, Dan betul. bertahan selama 16 tahun. Bertahan kurang lebih 16 tahun sampai saat ini masih. Itu pertama kali masuk sebagai apa? Jadi pertama join gabung di perusahaan ini itu biasalah dari nol. Dari nol ya? Ya, gue dari Pertama nol. kali masuk posisinya apa waktu itu? Masuk posisinya operator. Operator. Di Spesifiknya operatornya tuh ngerjain apa? spesifiknya karena perusahaan yang saat ini tempat gue bekerja itu pabrik makanan ya. Jadi posisi awal gue gabung itu di bagian packaging, pengemasan. Pengemasan ya? Pengemasan. Untuk di operator itu dari 2005 awal join itu sampai kurang lebih tahun 2012. 2012. Tahun 2012 itu mungkin udah rezekinya kali ya, ada promosi jabatan gitu, agak naik dikit, satu tingkat lebih tinggi. Menjadi shift leader. Shift leader, 6 tahun berarti ya? 6 tahun. 6 tahun menjadi operator guys, sampai akhirnya diangkat menjadi shift leader. Oke, di shift leader itu berapa lama waktu itu? Untuk di shift leader itu kurang lebih dari 2012 sampai 2018. 2018. 2018 itu 6 tahun lagi ya? Iya. 6 tahun lagi ya? 6 tahun. Dan itu tidak mudah ya bertahan di perusahaan yang sama ya? Ya, betul. Dari Itu 2012 ke 18. Terus habis itu lanjut kemana lagi? Ada tawaran saat itu di salah satu departemen masih di perusahaan yang sama. Oke. Seperti itu. Jadi Lintas ini ya, divisi ya, lintas ingin divisi. mencoba hal yang baru. Nah ini yang menariknya dari Supri guys. Tidak pernah ada rasa menyerah ya, atau bertahan di zona nyaman gitu. Dia selalu berusaha mencoba sesuatu yang baru. Berarti tadi perjalanan karirnya kurang lebih selama 12 tahun di produksi, 6 tahun di operator dan 6 tahun di shift leader, sampai akhirnya 2018 pindah divisi ya, ke divisi apa tuh? Divisi marketing. Marketing, oke. Ya. Sebagai tim marketing support. marketing support. Marketing support. Ya, seperti itu. Ternyata marketing itu ada yang namanya marketing support guys. Pri, marketing support tuh makhluk apa sih, Pri? Kerjaannya itu ya mensupport segala bentuk program yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi segala sesuatu terkait promo-promo atau mungkin dari marketingnya, ya itu kita yang harus support seperti itu. Nyiapin bahan-bahannya gitu ya? Ya, secara administrasi juga, secara material promosinya juga seperti itu. Resiko dari pekerjaan lu ini apa sih, Pri? Kalau resiko, kalau untuk pekerjaan yang menjadi marketing support ini ya resikonya mungkin kita berhubungan dengan perusahaan, nama brand dari perusahaan tersebut, itu aja. Artinya kalau ada miss dari apa yang Supri kerjakan, itu akan berdampak sama si brand itu ya? Ya, akan dampak buruknya untuk si brand perusahaan tersebut. Luar biasa banget, itu ya nggak main-main juga ya? Jadi sebisa mungkin dalam bekerja ya benar-benar ya teliti, kemudian komunikasi itu nomor satu. Nomor satu ya? Kemudian koordinasi, seperti itu. Kalau pekerjaan marketing support ini berarti lebih ke back office
artinya di belakang meja, atau yang di field atau di lapangan? Lebih ke back office. Back office ya? Ya. Artinya sehari-hari Supri bekerja di kantor ya? Ya, betul. Administratif, komputerisasi, terus dokumen-dokumen gitu ya? Ya, betul. Berhubungan dengan dokumen ya. Kalau basic pendidikan Supri sendiri apa sih? Kalau untuk pendidikan dari tahun 2005 itu awal masuk masih SMK ya, karena SMK guys? mungkin boleh cerita juga ya di sini. Boleh. Ya, karena Boleh dong. sejujurnya Biar teman-teman tahu ya. Jadi sejujurnya gini nih, saya ini orangnya malas, sebenarnya orangnya malas ya. Jujur orangnya malas. Karena Supri dulu adalah kita. sebenarnya orangnya malas gitu. Jadi dulu lulus STM itu sebenarnya STM apa SMK? SMK, tapi SMK. lebih ke STM karena Lebih SMK STM. itu ada SEMEA, ada yang kejuruan. Oke. Ya, beda. Jadi aku yang STM. Nah, lulus sekolah itu dari keluarga itu udah sangat mendukung untuk kuliah, Oke. kan? Nyuruh kuliah. Tapi Oke. karena emang yang tadi gue bilang, Gak ada minat ya? karena males orangnya, orang itu males, sangat males sekali. Iya ya. Jadi, aduh pengennya gimana caranya, nggak banyak mikir, Mm-mm. tapi dapat duit gitu kan. Oke. Gitu. Jadi dari situlah memutuskan untuk kerja. Oke. Nah, awal kerja itu langsung tuh di perusahaan yang saat ini. Oke. Sampai sekarang ini alhamdulillah. Jadi begitu lulus Heeh. sekolah langsung mencari Sekolah, pekerjaan. Ingin berkembang nggak ya? Pengen berkembang, akhirnya Ingin memutuskan berkembang. untuk hijrah ke Cikarang. Hijrah ke Cikarang. Sebelumnya berarti di mana itu? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ternyata Karena ada asli Jawa Tengah. sesi guys. merantaunya juga ya. Ya. Wow. Anak Jawa Tengah. Wow. Nah, setelah bekerja, kemudian asam garamnya, kemudian pahit manisnya udah dirasain, ya akhirnya memutuskan baru menyadari bahwa pentingnya pendidikan itu Oke. baru kerasa di situ. Oke. Masa iya kita sampai tua cuman mau kayak gini-gini aja, cuman jadi operator, Oke. jadi kuli pabrik gitu Oke. kan. Masa iya kita udah tua, nggak ada masa depan yang cerah gitu. Oke. Nah dari situ gue memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, Oke. kuliah. Ini berarti posisi sudah selesai atau masih? Untuk saat ini masih dikit lagi selesai, Oh. belum selesai. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan waktu itu tahun berapa? Untuk melanjutkan pendidikan itu tahun 2018. 2018 tadi ya? Tapi terrealisasi di 2019. 2019. Ya, betul. Setelah kurang lebih 13 tahun berkarir. Ya, setelah 13 tahun berkarir. Dan itu nggak mudah, kan? Pagi, siang, malam kerja, kadang panas, hujan, kemudian yang di saat orang-orang lebaran, liburan gitu, libur, ngumpul keluarga. Tapi tetap harus bekerja, tanggung jawab. Nah itu lama-lama jadi mikir seiring berjalannya waktu, seiring pengalaman, kebutuhan, kemudian lebih mengembangkan diri gitu. Jadi kan mau nggak mau ya dari segi pendidikan pun dikembangkan seperti itu. Jadi disitulah mulai berpikir untuk melanjutkan pendidikan supaya nanti kedepannya pun ya harapannya bisa lebih baik lagi. Amin. Seperti itu. Nah, Pri, memang pasti deh, kuliah sambil kerja tuh nggak mudah. Banget. Apalagi banget. dijalanin sudah hampir kurang lebih 3 tahun ini ya. Ya betul. Itu gimana, Pri, yang dirasain? Kuliah iya, kerja iya, waktu udah nggak ada tuh paling buat diri sendiri. Ya. Jadi sebelum memutuskan untuk kuliah ya udah dipikirin matang-matang. Jadi mengatur waktunya itu benar-benar yang untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pendidikannya juga, untuk diri sendiri juga benar-benar harus bisa mengatur gitu. Dan itu nggak gampang. Yang saat Oke. ini jalan itu masih ibarat kata ini masih proses, belum Oke. belum yang bener-bener ya meskipun kelihatannya sudah kayak yang enak gitu kan, orang lihat tuh hidup gue itu udah enak, cuman ya gue yang ngejalanin, gue yang ngerasain, jadi gue ngerasa ini tuh masih proses gitu, jadi belum goalnya itu belum. Tidak Itu ada masih kata proses. menyerah ya? Ya. Semua harus terus berkembang ya? Ya, dan itu kita selagi berproses kita juga harus sambil proses itu harus dinikmati gitu. Dibiasakan jangan hanya melihat akhirnya atau hasilnya aja, yang pasti prosesnya yang dia rasain itu juga pasti nggak gampang. Yap. Seperti itu. Nah, Pri, kalau tadi cerita
akhirnya hijrah dari Jawa Tengah ke Cikarang. Itu pada akhirnya Supri akhirnya bisa kerja di perusahaan yang sekarang dan bisa langgeng sampai kurang lebih ini sudah mau di 17 tahun. Itu waktu itu gimana ceritanya, proses pencariannya? Bahwa dari niat hijrah dari Jawa Tengah ke Cikarang itu karena emang pengen merubah nasib menjadi lebih baik gitu. Kalau cuma di rumah aja, cuma jaga PS aja juga kayaknya ya mau gitu-gitu aja gitu, nggak berkembang gitu. Makanya dengan pertimbangan matang, pengen berkembang, jadi ya udah memutuskan untuk berhijrah. Dan itu juga nggak gampang juga gitu, ada prosesnya. Tapi alhamdulillah juga prosesnya itu nggak terlalu lama gitu. Maksudnya begitu hijrah itu nganggurnya nggak terlalu lama, jadi nggak ngerepotin. Berapa lama waktu itu nganggur, Pri? 1 minggu. Sempat nganggur 1 minggu? Sempat nganggur 1 minggu dan alhamdulillah langsung ada panggilan interview di tempat yang saat ini. Tempat saat ini? Alhamdulillah langsung diterima. Sebelum akhirnya diterima, itu ada berapa banyak lamaran pekerjaan yang Supri kirim atau Supri lamar? Oh, waktu itu zaman 2004-2005 itu masih yang nggak terlalu susah kayak sekarang ya. Maksudnya yang masih kita langsung ke perusahaan tersebut gitu, nggak ada pihak ketiga kayak gitu. Jadi untuk waktu itu ya paling datang ke Cikarang, nyiapin berkas lamaran, info dari teman-teman atau mungkin teman saudara keluarga yang lain. Oh ini ada lowongan, ya udah kita ngirim-ngirim. Waktu itu baru paling kurang lebih 5 lamaran lah, ngirim 5 lamaran termasuk yang saat ini. Dari 5 itu dipanggil yang satu. Dipanggillah yang saat ini, ya mungkin emang rezekinya di sini ya guys ya. Seperti itu. Dari 5, 1 guys yang gol guys. Dan begitu itu ditangkap dan diterima, Supri bersyukur dan menjalaninya sampai sekarang. Ya, emang harus rasa syukur itu emang harus sih. Ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu aja sih. Kalau dari sisi persyaratan waktu ngelamar dulu, itu persyaratannya apa aja yang waktu itu Supri alami ya? Waktu ngelamar pertama kali ngirim lamaran, itu persyaratannya apa aja yang harus dipenuhi? Oke, untuk persyaratan dulu masih standar, masih sama kayak sekarang, nggak jauh beda dari ijazah, lamaran kerja, CV, kemudian prestasi-prestasi kayak gitulah, kegiatan yang pernah diikuti gitu ya, seperti sertifikat kejuaraan seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian begitu kesehatan juga, medical check up itu pasti. Begitu masuk, dipanggil waktu itu tes. Kisah apa yang menarik dari waktu tes kerjanya? Dari berapa orang waktu itu Supri tesnya? Oh, waktu pas tes itu awal itu kurang lebih 30 orang. 30 orang guys? 30 orang yang dipanggil. Yang dibutuhkan itu cuma 7 orang apa 9 orang gitu. Lupa. Hanya 9 ya? Kurang lebih 7 atau 9. Kurang lebih ya 3 banding 1 ya? Iya betul. Nah saat itu dari 30 orang itu tes, kemudian disaring jadi 12 orang. Dari 12? Jadi 12 orang. Kemudian disaring lagi, interview lagi, itu akhirnya diambillah 9 orang. Dari 30 tadi, lalu jadi 12, ya. Sampai akhirnya jadi 9. Akhirnya jadi 9. Nah, berarti memang seleksinya lumayan ketat. Kemudian setelah itu 9 itu dinyatakan lolos, baru medical check up. Biasa kan terakhir itu medical check up. Kalau memang kita sehat secara fisik, nah baru kita bisa lanjut bekerja. Dan alhamdulillah di situ 9-9-nya itu sehat semua. Nah, yang cerita yang paling bukan lucu tapi gimana ya, maksudnya pengalaman yang seru gitu ya, dibilang seru tapi gimana ya, pengalaman baru pertama kali kan ini ya medical check up. Nah, antara ya terserah sih mau dibilang lucu atau dibilang gimana, tapi ini yang gua rasain itu kayak yang lucu tapi gimana gitu. Pada saat medical check up, tes kesehatan itu pertama kalinya gimana ya, badan diperiksa. Selain badan diperiksa, suruh nungging gitu, diperiksa. Diperiksa ada pemeriksaan yang membutuhkan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu antara geli, risih, malu, dan gimana gitu, harus nungging, disenterin gitu kan. Nah, itu pengalaman pertama yang benar-benar waduh, segininya banget ya, maksudnya mau masuk ke sebuah perusahaan itu benar-benar kesehatan itu juga
penting ya. gitu. Dan memang itu dibutuhkan untuk memastikan kondisi tubuh dari Iya. calon karyawan, kondisi kesehatannya ya. Ya betul. Kemampuan yang dibutuhkan, yang harus dimiliki di posisi yang sekarang ya, marketing support, itu apa aja sih? Kalau untuk Kemampuan yang dibutuhkan, yang dibutuhkan yang harus dimiliki. yang harus dimiliki ya yang pasti Oke. kita kayak komunikasi, kemudian orangnya kita tuh harus yang asik gitu. Jadi Harus orang asik. yang asik, humble, ramah, komunikasinya bagus karena nanti kita berhubungan dengan banyak orang. Yang namanya marketing kan banyak beberapa orang-orang gitu ya yang harus kita temui, yang harus kita intinya yang terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Kalau dari sisi hard skill-nya sendiri, apa Pri waktu itu? Yang harus dikuasai? Kalau untuk hard skill ya secara administrasi mah udah pastilah ya untuk komputerisasi kayak Komputer ya? Excel dan lain-lain Excel itu harus bisa ya? Ya itu harus bagus. Nah, kayak tadi kan ada komunikasi, ada koordinasi, komputerisasi. Itu memang dari awal Supri sudah bisa atau memang pada akhirnya belajar lagi? Ya kalau dari awal sih belum bisa-bisa banget sih. Maksudnya Oke. baru hanya sekedar Tahu gitu ya? paham tahu gitu, tapi belum yang terlalu Expert atau expert ahli banget banget ya? karena emang kan basicnya awalnya bukan di situ gitu. Ya, dari suka dukanya Pri menjalani pekerjaan dari operator, shift leader, sampai sekarang marketing support, itu apa aja yang sudah Supri alami? Baik senengnya, sedihnya, karena nggak mungkin dong segala sesuatu Ya, berjalan pasti. baik-baik saja. Pasti, gitu pasti. kan. Dan suka duka yang gue alami ya Sukanya dulu. banyak sih sebenarnya. Yang paling 16 tahun kan bukan waktu yang singkat gitu ya. Kalau ditanya sukanya ya karena menjalaninya dengan senang, seneng, happy ya jadinya penuh rasa syukur gitu penuh ya. rasa syukur tadi ya. Jadi bawahnya seneng aja, enjoy aja gitu. Selain dapat gaji ya pengalaman ya kan, pengalaman teman-teman, banyak teman, banyak relasi itu senengnya di situ, enak. Jadi kita hidup itu wawasannya makin luas gitu, makin nambah, temen nambah, wawasan nambah, kemudian pengalaman juga bertambah seperti itu dan duit juga bertambah juga sih yang pasti. Kalau dari sisi dukanya, nggak enaknya Kalau dari pekerjaan ini. Kalau dari dukanya mungkin dari awal karir kali ya, dari awal pertama kali join kerja, namanya baru pengalaman pertama gitu, pengalaman kerja pabrik, Belum pernah kerja di belum mana-mana. pernah kerja di Masih manapun baru gitu, di masih sini baru, ya. masih yang jiwanya tuh yang masih pengen main, masih pengen yang bebas, nggak mau diatur, tiba-tiba masuk ke perusahaan yang bener-bener ya emang harus ada aturannya gitu, harus taat aturan gitu. Nah itu untuk dukanya itu ya biasa kita malam tidur gitu ya, tiba-tiba kita bekerja dengan sistem shift gitu. Shift ya. 3 shift, pengalaman pertama masuk malam, orang pada tidur, kita berangkat kerja gitu kan. Orang baru pada bangun, berangkat kerja, kita baru pulang, tidur. Waktu untuk nongkrong sama teman juga jadi nggak ada. Nongkrong, bayangkan sama teman, sama keluarga pun kadang nggak ada gitu. Apalagi liburnya itu sistem off gitu, nggak yang Sabtu Minggu. Nah itu pengalaman-pengalaman yang dukanya gitu, dukanya atau kurang enaknya itu ya itu. Di saat hari-hari raya, lebaran, tanggal merah itu perusahaan yang tempat saya bekerja ini tetap berjalan gitu. Jadi ya sesuai dengan konsekuensi yang sudah di awal sudah disampaikan bahwa kalau pengen gabung di sini ya otomatis Harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Iya, seperti itu. Jadi sedihnya itu yang pertama kali pengalaman kerja, terus lebaran. Saudara, keluarga udah pada mudik gitu kan dari Jawa Tengah. Jadi lebaran mudik. Supri masih di Kita sini masih ya. di sini harus bekerja gitu. Bahkan hari lebaran itu bekerja. Siangnya itu kerja gitu, atau Paginya malamnya masih kerja. ada waktu lah ya. Kalau untuk paginya masih ada waktu, untuk sholat masih tetap. Tapi untuk siangnya atau sorenya itu Lanjut udah lanjut bekerja lagi. seperti biasa, dan itu emang sudah disampaikan di awal. Dan itu adalah konsekuensi ya. Konsekuensi atau emang udah SOP-nya di bekerja di perusahaan itu ya harus terima gitu. Jadi ya kurang lebih sih selama 16 tahun kurang lebih menjalani pekerjaan ini ya
yang kerasa banget itu ya itu paling saat-saat hari raya, harinya kita ngumpul dengan keluarga, tapi kita harus tetap tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Itu Tapi aja sih. benefit dari hal itu semua, Pri, pasti kan ya di balik itu Supri dapat salary, terus juga bisa nabung. Apa aja yang sudah Supri sudah didapatkan ya, selama ini yang gitu udah ya. dialami ya? Oke, yang udah didapatkan ya apa namanya, alhamdulillah sih bisa nyimpen duit gitu ya, nggak yang Nabung ya. boros, nggak royal banget, Ya. tapi nggak pelit-pelit banget, nggak irit-irit banget gitu. Karena gue orangnya lebih suka Sedang-sedang saja ya? iya yang sedang-sedang aja, tapi jangan sampai kita nyari duit capek, tapi buat nyenengin diri sendiri itu Nggak jadi bisa. dilupain gitu. Jadi tetap badan kita udah dikasih badan sehat kuat untuk nyari duit, Kita ya bersyukur ya? ada waktunya kita juga Menyenangkan nyenengin diri badan. sendiri, Ya, ya. betul. seperti Me itu. time, kalau kata orang Kata Jawa, me orang sekarang time. tuh me time gitu kan. Gitu, Me time makan itu enak, jenis mie jalan-jalan. Iya. Kalau Punya nge-mie. kayak misalnya apa namanya orang tua sendiri atau mungkin sekarang sudah berkeluarga ya, Sudah berkeluarga, Iya. alhamdulillah. Sudah. Laku. Saya belum. Ada yang mau daftar? Silakan. Seperti keluarga sendiri, terus istri itu mendukung ya dengan pekerjaan yang sekarang, Iya. aktivitas yang sekarang. Ya. Sangat mendukung, keluarga, istri sangat mendukung karena ya emang apa, dari awal pun begitu join dengan perusahaan ini ya kayaknya hati tuh ngerasa kayaknya emang di sini rezekinya, meskipun banyak di luar sana, banyak banget yang mungkin lebih baik gitu ya. Cuman kan lebih baik, lebih bagus kan belum tentu menurut kita Sesuai atau sama yang kita mau sesuai ya. yang kita mau seperti itu, dan belum tentu kita pun mampu kita Betul. bekerja di sana gitu. Iya. Makanya dari awal hati udah ngerasa kayaknya rezeki di sini. Ya udah fokus di situ dan intinya bersyukur tadi gitu, bersyukur dan ya konsisten lah kita kerja sesuai dengan job desk kita, tanggung jawab kita. Tuh, kita perbanyak wawasan, tetap kita mau berubah untuk menjadi lebih baik, mengembangkan diri seperti itu. Insya Allah nanti juga pasti bisa lah Yang lebih sukses gitu. gue penasaran, Mm-mm. Supri sudah bertahan hampir 17 tahun ya. Ya, Tidak pindah perusahaan, tapi di dalam terus berusaha untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Nah, apa alasannya, Pri? Gue di sini aja deh, tapi di sini gue harus berkembang dan lain-lain. Yang akhirnya membuat Supri betah dan mau bertahan. Tapi di dalam juga nggak yang di zona nyaman ya, terus berusaha gitu. Apa motivasinya, Pri? jadi motivasinya ya emang setiap orang kan punya tujuan hidup masing-masing ya. Jadi kalau gua itu pengennya saat masih dikasih Sehat. badan yang sehat, masih muda, masih sanggup bekerja keras ya kita bekerja. Kita tujuan hidup gua itu nanti masa tuanya itu hidup yang senang dan bahagia gitu. Jadi saat masih dikasih sehat, kemudian masih dikasih kesempatan untuk bekerja, ya bekerja sebaik-baiknya, kemudian nabung juga, investasi juga untuk Investasi juga ya. kedepannya, untuk tujuan supaya masa tua itu bisa hidup enak lah ya. Jadi kita nggak nyusahin keluarga juga, nggak nyusahin anak juga, seperti itu. Jadi pengennya gitu. Selain bekerja pun juga kedepannya pengen ada usaha juga. Pengen gitu. ada usaha. Pengen ada usaha. Jadi nggak hanya mengandalkan atau menggantungkan dari pekerjaan ini aja, seperti itu. Jadi nanti supaya begitu kan kita nggak mungkin sampai tua jadi karyawan, ada saatnya juga pensiun. Nah setelah pensiun itu harapannya usaha itu udah berkembang, jadi duit yang datang, kita nggak Oke. perlu nyari duit di masa tua. Oke. Pri, 16 tahun atau ini mau 17 tahun ya, itu bukan waktu yang singkat ya. Ibarat kata tahun depan Supri ini Sweet 17 di karirnya dia. Sweet 17 kali. Sweet 17. Sweet ya, nggak bitter ya? Sweet. Nah, tadi kata Supri dari yang SMA baru lulus sekolah masih pengen main sampai akhirnya terpaksa bekerja. Situasi harus ada liburnya di weekday. Yang lain mungkin bisa mudik lebih awal, Supri Iya. mudik lebih belakangan. Nilai-nilai apa yang akhirnya sekarang membentuk diri Supri yang Supri pegang teguh sampai sekarang dalam hidup ini? Mungkin rasa syukur yang tadi ya. Jadi lebih ke banyak-banyak bersyukur sih.
intinya. Dari dulu sampai sekarang ya intinya seberapapun yang kita dapat ya harus kita syukuri. Makanya dengan bersyukur nanti jadi kita ngejalanin hidup juga enjoy gitu, bahagia, senang gitu. Nggak yang kebanyakan ngeluh tapi nggak resign gitu kan. Sejauh ini Pri, selama 17 tahun, kesulitan yang paling Supri inget, yang paling Supri kenang itu apa Pri? Kesulitan yang paling teringat itu kalau saat kita sakit aja dulu. Sakit, kan pernah sakit juga, operasi juga kan usus buntu. Nah itu waktu operasi usus buntu itu, gue posisi belum karyawan tetap di situ. Wow. Otomatis karena belum karyawan tetap, belum punya yang namanya asuransi. Oke. Nah jadi biaya operasi itulah yang harus keluar, dibebankan ke diri sendiri. Keluarga, jadi beban keluarga seperti itu. Nah, jadi di situ tuh pada saat tahun 2017 itu, tahun 2017 itu sakit ya, tipes juga, usus buntu juga, dan itu belum punya asuransi dari perusahaan karena belum jadi karyawan tetap. Nah, di situ akhirnya menjadi beban keluarga. Mungkin semua juga tahu ya biaya operasi dan perawatan di rumah sakit. Biaya kesehatan tuh memang luar biasa ya. Luar biasa, nggak murah gitu. Makanya penting juga untuk teman-teman yang mungkin masih jiwa muda, yang masih suka begadang, yang masih suka mungkin minum alkohol, pola makan yang tidak sehat ya, pola hidup yang juga nggak baik. Mungkin dipikir-pikir lagi, jangan sampai udah kejadian baru nyesel seperti itu. Oke, Pri, kalau ada teman-teman yang kira-kira juga sedang menempuh perjuangan yang sama, ingin bekerja seperti Supri, ingin berkarir layaknya seperti yang Supri alami, ingin bisa diterima di sebuah perusahaan dan juga langgeng gitu ya. Mungkin yang teman-teman masih SMA, sekarang menuju ke kuliah, atau mungkin dari kuliah menuju ke lulus, atau sekarang yang sudah lulus yang sedang mencari kerja, kira-kira pesannya apa, Pri? Ya mungkin kalau teman-teman yang pengen ada di posisi gua sekarang ini, misalkan jadi karyawan, di marketing, mungkin yang harus disiapkan ya selain pendidikan juga, yang pasti mental juga. Itu karena dimanapun ya kita harus, mental itu harus benar-benar kuat dulu, dilatih dulu. Karena kalau mental kita, apalagi kalau namanya masih SMA gitu ya, baru lulus, itu kan di usia segitu itu masih bawahnya tuh masih pengen yang butuh pengakuan gitu kan. Pengen begini biar dibilang gaul, dibilang keren. Nah, tapi kalau kita ekspektasinya tinggi gitu ya. Kalau pengen masuk di perusahaan, dunia kerja itu udah harus dihilangkan pikiran-pikiran seperti egonya itu. Ya. Egonya harus dihilangkan. Harus realistis. Mental harus siap, karena kalau masih baperan kayak gitu susah. Yang ada ntar baru masuk dunia kerja, ada salah dikit, ditegor atau ini nggak terima, kacau. Intinya mental lah, siapin mental dulu. Kalau punya skill atau kemampuan lain atau yang tidak dimiliki orang lain, ya di situ ditonjolkan. Seperti itu. Misalkan ada kelebihan apa yang orang lain nggak punya dan lu bisa, lu mampu, lu yakin itu tuh bakalan jadi nilai positif dari diri kita ya, tunjukkan ya, dikembangkan dikembangin. Siapa tahu salah satu kebutuhan di perusahaan tersebut. Dan jangan malu untuk belajar ya. Jangan malu untuk belajar, nggak usah gengsi kayak gitu. Kalau capek ya namanya kerja pasti capek ya. Kalau untuk teman-teman yang kira-kira mungkin masih berjuang nih, belum mendapatkan pekerjaan, yang sekarang masih mencari gitu ya, apa pengalaman apa atau nilai-nilai apa yang bisa Supri share ke teman-teman? Yang pasti selain berusaha, yang pasti berdoa juga. Oke, itu tadi sharing dari Supri, teman-teman, luar biasa, mantap. Poinnya adalah konsistensi tadi ya. Konsisten, kita harus konsisten dan mau belajar. Pikiran kita itu terbuka dan mau belajar, mau berkembang seperti itu. Nggak cukup hanya udahlah gue mau gini-gini aja, yang penting gue kerja dapat duit kayak gitu. Jangan menyerah ya, pantang menyerah. Tidak berhenti di satu titik yang sama, tapi terus berusaha untuk bisa berkembang ya. Bahkan kalau memang harus menempuh
jalur pendidikan di usia yang memang sudah tidak lagi muda, ya jalanin aja. Iya. Karena memang kita masih punya ambisi gitu. Ya, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Nggak usah malu, tidak usah gengsi. Oke guys, itu tadi ngobrol kita bareng sama Supri. Supri, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau sharing-sharing. Thanks for having me and teman-teman yang ada di rumah. Guys, itu tadi obrolan kita. Thank you sudah ngikutin terus. Kalau teman-teman merasa informasi yang kita kasih di sini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe. Terus juga likes, share, nyalakan lonceng, jangan lupa. Dan kalau teman-teman punya masukan atau kritik, boleh langsung tulis di kolom komentar. Saja. Atau ada profesi yang mau kita angkat selain ini, mau apa lagi silakan. Dan yang pasti itu akan sangat berguna untuk perkembangan channel ini. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Thank you untuk Supri. Thank you juga buat teman-teman sudah nonton. Jangan Terima lupa kasih. ya, like, subscribe, dan juga share ya. Komen juga jangan lupa. Oke? Oke, thank you.